Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifah dengan NPM 10020217052. Nah, untuk kali ini kan kita lagi di tengah wabah pandemi COVID-19. Nah, akhirnya ujian akhir semester ini dilakukan secara daring atau secara online. Nah, maka dari itu, untuk kali ini video apa ya? Nah, untuk kali ini saya sedang menjalankan salah satu tugas UAS, yaitu di mata kuliah produksi film. Nah, untuk mata kuliah produksi film ini kita istilahnya apa ya? Kita disuruh bikin video tutorial nih. Video tutorialnya itu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, untuk video tutorial yang bakalan saya buat kali ini mungkin nggak akan terlalu penting buat kalian yang menganggap apa sih nggak jelas atau apa sih aku nggak bisa nyanyi atau dan lain sebagainya. Nah, untuk video tutorial kali ini aku bakalan ngejelasin ke teman-teman semua bahwa cara pengambilan teknik suara yang bagus tuh seperti apa sih, terus kesalahan kita dalam bernyanyi itu bagaimana sih gitu. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui bahwa ada beberapa teknik yang salah dalam bernyanyi. Kayak apa sih? Yuk kita lihat videonya. Nah, untuk cara yang pertama, kita harus tahu nada dasar kita sendiri. Nah, kalau misalkan kita mau nyanyi suatu lagu yang misalkan kayak aku nih kan cewek, pingin nyanyi lagunya Tulus misalnya, atau nyanyi lagunya Glenn Fredly, atau nyanyi lagunya Sandi Sandoro misalnya. Dan itu kan pasti suaranya bakalan beda sama suara kita, khususnya saya selaku perempuan. Nah, gimana caranya supaya teknik pengambilan nafasnya di awal itu lebih pas, dan gimana caranya supaya saat kita nyanyi itu nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi, tapi nyamain dengan suara kita sendiri. Contohnya misalnya lagunya Anji, kalau kita nyanyinya versi rendah itu orang pasti ngedengernya bakalan gak enak. Ini orang kayaknya gak bisa nyanyi deh, ini orang kayaknya gak bisa ngambil teknik nafas yang benar deh. Nah, contoh nih ya, kayak lagunya Anji, kita nyanyi pakai versi rendah misalnya, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Nah, itu kan versi rendah. Nah, kalau misalnya kita nyanyi kayak gitu, orang pun ngedengernya nggak akan enak. Tapi kalau kita nyanyinya pakai versi nada yang tinggi, orang pun akan kayak, apa itu terlalu tinggi, belum cara pegang mic yang nggak bisa, misalkan. Dan kalau misalnya ada orang yang nyanyi dengan nada tinggi, contohnya misalnya kayak gini. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Nadanya nggak ada, suaranya terlalu melenjing, terlalu tinggi. Tapi kalau kita udah tahu teknik pernafasan kita udah tahu mau ngambil nada yang mana, kita bisa sesuaiin sama nada kita sendiri. Contohnya misalnya supaya orang lain itu enak ngedengernya, kita harus tahu dulu patokan suara kita sama lagu kita yang bakalan kita nyanyiin. Nah, contohnya supaya enak didengar kayak gini. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Nah, kita bisa masukin teknik vibrato juga. Jadi ada getaran di lagunya. Oh Tuhan. Nah, itu vibratonya kita masukin. Tapi kalau nggak pakai vibrato juga lebih enjoy didengerinnya, lebih enak. Tapi itu gimana kalian sendiri. Yang penting teknik yang pertama ingat, kita harus tahu nada dasar kita saat kita mau nyanyi. Nah, untuk cara yang kedua, kita itu harus menjaga keseimbangan pernafasan kita. Artinya, kalau misalnya kita sampai kehabisan nafas, itu tandanya kita bakalan hancur deh lagu yang kita nyanyiin. Nah, kalau misalkan kita udah bener-bener bisa ngatur nafasnya, kita udah bener-bener bisa tahu, oh kalau misalnya nada ini panjang, oh berarti kita harus ngambil nafasnya kayak gini. Oh kalau misalnya lagunya pendek tapi untuk tempo ke nada selanjutnya itu cepet, oh berarti kita ngambil nafasnya kayak gini. Nah, itu harus benar-benar disiapkan secara matang. Nah, kalau misalnya kita nggak punya manajemen pernafasan yang baik, itu nggak akan menolong kita saat kita nyanyi. Apalagi terutama buat teman-teman yang misalnya demam panggung.
otomatis bakalan apa, bahasa Sundanya ngedeg-deg ya, jadi suaranya itu bergetar, pegang mic-nya juga menggigil gitu kan, terlalu kelihatan gitu. Nah, dengan teknik pengambilan nafas ini dan juga manajemen pernafasan yang baik, itu bisa mengontrol semuanya. Dan itu juga semuanya itu kembali ke diri kita sendiri. Kita biasa nggak menyanyi seperti itu, dan kita pernah nggak sih bawain lagu ini sebelumnya? Kalau misalnya kita mau show atau kita mau tampil, kita latihannya lagu A, ternyata saat di hari H orang itu minta lagu B. Misalnya dalam suatu hajat atau acara gitu ya, kita udah nyiapin misalnya lagu Payung Teduh Akad, kita udah latihan nih, ternyata dari pihak sana tuh minta ganti lagunya. Nah, otomatis kita bakalan harus muter otak lah gimana caranya supaya nada kita nyampe nggak sih sama si lagu yang dia minta, terus cara pengaturan nafasnya gimana. Mungkin kalau orang yang biasa nyanyi di WO kayak gitu, apalagi penyanyi kafe, udah biasa lah ya karena mereka latihan. Tapi ini misalnya kayak buat kita yang awam misalnya. Nah, kalau misalnya kita ngambil suaranya itu dengan teknis pernafasan yang baik, otomatis suaranya pun akan terdengar lebih enak, lebih merdu. Jadi orang lain itu nggak akan nyangka kayak yang pertama itu, kayaknya ini orang nggak bisa nyanyi, nggak akan kayak gitu. Tapi kalau misalnya suara kita, sorry ya, misalnya kayak kurang enak didengar, tapi kalau misalnya pernafasan kita baik, suara itu akan terlihat lebih akan terdengar lebih enak gitu. Jadi akan, wah ini suaranya nggak kurang enak tapi adem didengarnya di telinga, sopan gitu suaranya, misalnya karena dia bisa mengatur pernafasan yang baik. Contohnya misalnya kayak lagu Isyana. Nah, misalnya kayak gini. Tak pernah akan terbayang menjadi seperti ini pada akhirnya. Nah, itu kan standar. Kalau misalnya kita ngambil suaranya atau misalnya ngambil pernafasannya itu di tengah atau husky, jadi bocor suaranya itu, pasti kita bakalan nggak akan nyampe sampai si lirik akhir. Contohnya kayak gini. Tak pernah akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Nah, jadi nafasnya itu gak ada sisa dan kurang di lirik yang akhirnya. Akhirnya kita tuh jadi ketelan sendiri si lirik yang terakhir itu gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa ngambil teknik pernafasan yang baik, itu bakalan endingnya itu bahkan kita masih ada sisa nafas, jadi kita bisa selipin vibrato misalnya, atau kita panjangin gitu si harokatnya di akhir liriknya gitu. Jadi kesannya itu kayak bakalan enak didengarnya, jadi nggak rusuh nyanyinya gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu teknik pernafasannya kayak gimana, otomatis itu bakalan lebih enak didengarnya. Nah, kalau misalnya terbata-bata, bukan terbata-bata ya, bahasanya tuh seperti kayak suaranya tuh dipenggal. Suaranya dipenggal tuh jadi kayak misalnya, tak pernah terbayang akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Nah, itu nggak enak karena ngambil nafas di tengah-tengah. Jadi lebih baik ngambil nafasnya di awal. Jadi lebih enak, mau kita ngambil nada rendah ataupun tinggi, itu bakalan lebih enak. Kayak tadi yang aku contohin itu kan nadanya rendah. Tak pernah akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Nah, itu rendah. Kalau misalnya kita mau ngambil nada tinggi, usahakan kita mengambil nafasnya jangan ke atas bahunya. Jadi kayak tak pernah. Nah, ini di sini ngegendok suaranya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil nada yang tinggi atau kita mau ngambil nafas yang lebih panjang, usahakan supaya yang ketekan itu diafragmanya. Jadi jangan sampai ininya ketekan, ini ketekan, akhirnya nggak ada suaranya. Pas keluar nafasnya malah jadi pendek karena nggak kuat gitu. Nah, kalau misalnya panjang si suaranya, kalau si nada pernafasannya panjang, itu bakalan lebih enak. Jadi kayak misalnya, tak pernah akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Nah, itu nada tinggi tapi kalian udah ngambil nafas jadi lebih enak. Untuk poin yang ketiga itu adalah kejelasan. Maksudnya itu lirik yang jelas, artikulasi itu penting. Contohnya ya, misalnya kalau kita ngomong aja, kalau kita nggak jelas, kayak misalnya aku ngomong A itu ya A mangap, jangan A, karena orang bakalan nangkepnya itu lain gitu. Misalnya kayak itu kamu bawa apa misalnya, itu bakalan jelas, tapi kan artikulasi A I U E O nya, jadi jangan takut kita kayak bakalan mangap atau gimana, karena itu penting juga, khususnya dinyanyi juga. Kayak contohnya misalnya lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta.
misalnya artikulasinya tuh nggak jelas. Ini permisalan, bukan berarti kita membawa satu tokoh penyanyi tersebut gitu ya. Contohnya misalnya, terima kasih cinta untuk segalanya, itu mungkin jelas A nya, tapi harusnya lebih mangap gitu. Misalnya kayak, terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi, kan lebih enak. Jadi A nya jelas, I U E O nya jelas gitu. Jadi kalau misalnya artikulasinya jelas, penyampaiannya pun beda. Karena kalau misalnya sekalipun teknik nyanyi kita benar, pengambilan nafas kita benar, kita udah ngambil nada yang benar, tapi kalau artikulasi itu sebenarnya lebih ke subjektif sih ya. Kalau misalnya kayak teman-teman tuh lebih seneng kok, aku lebih seneng kok nyanyi yang kayak gitu, jadi cenderung lebih cool gitu musisinya misalnya gitu. Tapi karena kalau misalnya emang yang baik itu adalah yang artikulasinya jelas gitu, meskipun kedengarannya jelas kayak tadi misalnya terima kasih cinta, itu jelas A, terima kasih cinta, kita juga dengar, kita juga tahu gitu. Tapi kan yang namanya artikulasi itu dilihat dari gerak bibirnya, jadi penyampaiannya tuh kayak gimana, A I U E O nya. Kalau misalnya kitanya penyampaiannya enak gitu ya, kalau misalnya artikulasinya jelas, itu bakalan lebih enak. Kayak misalnya saya ngomong nih ke teman-teman, kayak kayak ngejelasin kayak gini, video tutorial ini misalnya, kalian kalau misalnya ngambil nada itu harus yang benar-benar enak, harus yang benar-benar pas, jadi supaya penangkapannya itu lebih enak sama teman-temannya. Nah itu kan artikulasinya nggak jelas, kita nggak tahu apa yang disampaikan orang tersebut. Misalnya teman-teman denger kok aku ngomong apa gitu misalnya, tapi artikulasinya itu nggak jelas, mulutnya itu nggak terbuka. Tapi kalau misalnya kayak ngomongnya kayak gini, itu bakalan lebih enak. Jadi kan kalau misalnya satu hal ya, kalau misalnya artikulasi kita jelas, kita itu menyanyi akan lebih lepas. Contohnya kayak, tersadar di dalam sepiku. Nah itu kan artikulasinya nggak jelas. Tapi kalau misalnya kita masukin artikulasinya itu jelas, misalnya tersadar di dalam sepiku, nah jadi lebih enak dan lebih ekspresif keterimanya gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih energik dalam nyanyi, karena kalau artikulasi itu kalau di dunia permusikan atau dunia nyanyi gitu ya, kalau artikulasi seseorang itu jelas dalam membawakan suatu lagu, itu tandanya menandakan bahwa seorang musisi ini energik gitu. Jadi kayak bakalan jelas keterimanya, nggak akan samar-samar. Liriknya banyak kan, misalnya kayak ada beberapa musisi Indonesia yang lagunya juga hits gitu ya, tapi kita teh ada beberapa lagu yang kita sendiri nggak tahu ini tengahnya apa sih, nggak jelas. Misalnya kayak contoh lagu Tulus misalnya, sudah sewinduku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Nah itu kan jadi keterimanya tuh, oh iya. Tapi kalau misalnya orang yang nggak biasa dengerin lagu Tulus, itu bakalan dia apa sih ini, jadi akhirnya dia searching lirik, oh ini tuh ini gitu. Jadi itu misalnya itu bagus banget untuk artikulasi. Jadi kalau misalnya artikulasi kita itu benar, itu bakalan ketangkep sama orang tuh lebih enak gitu, jadi lebih enjoy dengerinnya. Jadi buat kalian yang mau nyanyinya dengan teknik yang bagus, itu jangan lupa 3 teknik tersebut. Jadi kita harus benar-benar tahu nada dasar kita tuh kayak apa, kita harus bisa mengambil nafas yang baik, dan juga artikulasi itu penting banget dalam dunia permusikan, khususnya dalam nyanyi. Karena yang namanya menyanyi itu kan kita itu mengutarakan isi hati kita, kita mengutarakan perasaan kita, kondisi hati kita dengan lirik tersebut. Kalau misalnya kitanya nggak pakai perasaan, nggak pakai hati, nggak pakai artikulasi yang jelas, penyampaiannya pun akan beda. Sekalipun lagunya bagus, itu nggak akan keterima enak. Kalau misalnya 3 teknik itu, sebenarnya tekniknya itu banyak banget, cuman kalau misalnya dikerucutin, yang pentingnya itu ada 3 yang tadi aku sampaikan ke teman-teman gitu. Jadi untuk kalian yang suka banget sama dunia permusikan, khususnya nyanyi, buat kalian yang baru belajar ataupun sudah bisa nyanyi, tetap harus cari-cari tahu, karena kita nggak pernah tahu yang namanya penyanyi yang udah
universal lagi, yang maksudnya udah booming, pasti mereka juga punya kesalahan. Apalagi kayak menghadapi misalnya kita show di acara spektakuler, tiba-tiba mic-nya mati, apa nih yang harus kita lakuin gitu, profesionalnya tuh kayak gimana. Sebenarnya banyak banget yang harus dibahas, tapi untuk video tutorial kali ini aku cuma ngejelasin 3 aja gitu. Jadi itu sebagai basic buat teman-teman yang suka nyanyi dan juga mau belajar nyanyi. So terima kasih udah nontonin video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin video ini bakalan memang sedikit berbeda dengan video tutorial yang lainnya, namun aku jamin semoga teman-teman juga bisa enjoy sama videonya. Semoga bisa berbagi juga kepada teman-teman yang lain yang ingin belajar nyanyi, atau misalnya biar tahu kalau nyanyi yang bagus itu kayak gimana sih, terus biar tahu kesalahan kita kalau menyanyi kayak apa sih. Itu bisa tonton video ini dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih dari saya Nazifah, dari Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.